Kalau aktivis-aktivis asli itu makin terdesak oleh aktivis-aktivis buatan, maka bangsa kita ini akan mengalami kerugian besar. Keadilan sosial, keadilan politik, keadilan ekonomi itu bisa dipadankan dengan terminologi lama yang dirumuskan Pak Lafran dan kawan-kawan, mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Majelis Wilayah Kahmi Bali, Made Ridwan, Saudara Ketua Umum HMI Cabang Singaraja, hadir juga Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Ketua Umum Kohati Singaraja dan Denpasar, hadir juga fungsionaris Kohati PPHMI. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati pejuang dan pekerja demokrasi, ini petugas demokrasi, ada KPU Singaraja, Lingurah, para pimpinan kelompok Cipayung Plus, para alumni Singaraja, alumni Denpasar, alumni mana saja, lebih khusus adik-adik peserta LK2 HMI Cabang Singaraja yang baru saja dinyatakan lulus. Selamat bagi adik-adik sekalian. Ini adalah etape yang penting, tetapi meskipun penting, ini bukan etape yang sudah jauh. Ini baru etape tengah jalan. Hati-hati kalau di tengah jalan. Kalau tidak berlanjut, ketabrak kendaraan. Jadi semangatnya mesti berlanjut, apalagi LK-nya di cabang Singaraja. Singaraja ini, kenapa juga saya hadir di Singaraja? Karena Singaraja ini sejarahnya panjang. Ini kota tua, sejarahnya panjang, peradabannya khas Pantura Bali, dan cabang Singaraja juga cabang yang senior, meskipun ada fluktuasi, tetapi di Bali memang cabangnya senior semua, cabang Denpasar dan cabang Singaraja. Nah, kedua cabang ini sampai sekarang belum menghasilkan junior, belum menghasilkan cabang junior. Entah misalnya yang dekat dari sini, Jembrana misalnya, atau yang selatan lagi di Badung atau di mana, tetapi saya pernah sampaikan pada rekan-rekan alumni di Bali, sesungguhnya ada potensi pengembangan cabang HMI di luar Denpasar dan Singaraja. Kalau itu tanda petik digali dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan lahir HMI cabang yang baru, sehingga bisa bermitra menjadi partner bagi kelompok-kelompok mahasiswa, saudara-saudara kita, aktivis-aktivis mahasiswa Cipayung Plus yang lain, agar kehidupan atau dinamika kemahasiswaan, kepemudaan di Bali ini makin tumbuh, sehat, dan produktif. Yang kedua, tadi
Bang Ridwan menyebut peristiwa penting kekuatan munculnya akal buatan. Akal buatan yang merupakan tanda petik hilirisasi dari perkembangan teknologi mempengaruhi dan membangun wajah baru keadaan-keadaan di luar kita. Keadaan-keadaan baru inilah yang mau tidak mau bukan saja mesti dicermati, tetapi keadaan-keadaan baru ini juga mesti melahirkan kreasi baru, inovasi baru, agar himpunan tetap terjaga relevansinya. Terminologi relevansi ini adalah bagian yang penting bagi setiap organisasi, termasuk HMI, untuk bisa melanjutkan kiprah kepeloporan dan tugas atau panggilan sejarahnya. Organisasi apapun, kalau relevansinya makin berkurang, organisasi apapun, kalau relevansinya tergerus, maka organisasi itu makin tipis kehadirannya. Kalau makin tipis kehadirannya, maka eksistensinya, kaki-kaki eksistensinya akan makin melemah. Kalau melemah dan kemudian ada patahan sejarah, maka episode itu kemudian akan meninggalkan dosa sejarah. Mengapa? Karena sejarahnya patah. Episode mana yang patah itu? Itu pasti akan dicatat dalam perjalanan sejarah secara keseluruhan sebagai dosa. Nah, saya yakin kita semua, khususnya adik-adik yang sekarang sedang mendapatkan tugas organisasi untuk memimpin HMI di berbagai tingkatan, untuk menjadi aktivis HMI di berbagai tingkatan, termasuk alumninya, tidak ingin ada patahan sejarah itu. Sejarah HMI harus dipandu, dipastikan bergulir terus, hadir produktif, dan memberikan kontribusi makin nyata bagi kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Nah, kalau tadi ada istilah akal buatan, maka tantangan para aktivis mahasiswa, termasuk HMI, sesungguhnya tanda petik adalah aktivis buatan. Tantangan para aktivis otentik, para aktivis asli, para aktivis organisasi adalah, kompetitor barunya adalah aktivis buatan. Siapa aktivis buatan? Orang-orang baru yang bisa muncul mengambil peran-peran sosial tanpa melalui proses sebagaimana aktivis-aktivis organisasi-organisasi ekstra kampus dan intra kampus yang tanda petik konvensional, tetapi kemudian lebih cepat berada di depan karena berhasil memanfaatkan dan mendaya gunakan keadaan-keadaan baru yang tadi disebut, misalnya akal buatan atau kecerdasan buatan tadi itu.
ada peran-peran baru yang muncul, yang kemudian oleh publik dinilai sebagai achievement, dinilai sebagai prestasi, bahkan untuk duduk di tempat-tempat konvensional yang biasanya itu menjadi jatahnya para aktivis, tetapi sekarang jatah itu ternyata tidak otomatis ditempati oleh para aktivis. Nah, jika itu konteksnya, maka mesti ada evaluasi. Evaluasi menyeluruh, evaluasi secara komprehensif agar HMI tetap terjaga relevansinya. Apa yang utama yang mesti dijaga? Tentu dengan kreasi dan inovasi baru agar HMI bukan saja tumbuh makin besar, makin luas jaringannya. Ketika saya aktif dulu, jumlah cabang seingat saya itu 118 cabang. Sekarang sudah lebih dari 300 cabang. Artinya HMI tumbuh, mengalami perluasan jaringan, mengalami pertumbuhan, kekuatan struktural, kekuatan organisatoris. Tetapi kemudian ada pertanyaan, apakah pertumbuhan HMI dan boleh jadi ini juga pertumbuhan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain itu menjadi tanda makin kukuhnya peran, kiprah, dan kehadiran organisasi-organisasi ini, atau justru mulai kalah di dalam persaingan dengan tanda petik aktivis-aktivis buatan tadi itu. Adik-adik sekalian yang bisa melakukan penilaian secara objektif, saran saya ditimbang betul secara objektif keunggulan, kekuatan, dan kekurangan atau kelemahannya sekarang ini. Karena tesis saya adalah, kalau aktivis-aktivis asli itu makin terdesak oleh aktivis-aktivis buatan, maka bangsa kita ini akan mengalami kerugian besar. Indonesia akan mengalami kerugian kalau aktivis-aktivis asli itu mulai kalah bersaing dan terdesak, terpinggir, termarginalkan oleh hadirnya aktivis-aktivis buatan. Tetapi yang asli itu tidak boleh mengeluh. Yang asli, yang otentik itu tidak boleh sekedar curhat, tetapi mesti berani mengambil langkah-langkah korektif agar organisasi-organisasi aktivis asli ini tidak semata-mata bertumpu pada kebesaran, tanda petik, kebesaran sejarahnya di masa lalu, membanggakan kebesaran sejarahnya, tetapi kemudian di balik kenyamanan historis itu kemudian leha-leha, santai-santai, terpesona oleh keadaan, dan kemudian
alpha untuk melakukan investasi sejarah baru atau reinvestasi sejarah, sehingga akan makin tertinggal. Saya yakin betul kalau aktivis-aktivis HMI kelompok Cipayung Plus ini terdesak oleh tanda petik aktivis buatan, rugi besar bangsa kita. Karena yang asli di situ ada teologinya. Yang asli itu ada ideologinya. Yang asli itu ada sistem cita-citanya yang terstruktur rapi. Yang asli itu ada platform perjuangannya yang paten. Yang asli itu ada jaringan organisasinya yang terstruktur. Yang asli itu mengalami bonding social capital. Yang asli itu melahirkan esprit de corps, jiwa korsa. Yang asli itu bisa menjadi kekuatan gerakan transformatif. Yang asli tidak bisa jadi boneka. Yang asli tidak bisa jadi boneka. Tetapi yang tidak asli bisa. Karena tidak ada hal-hal yang tadi itu, yang tidak asli itu bisa jadi boneka. Boneka siapa? Boneka yang kadang-kadang datang dari kekuatan non-transformatif. Kekuatan yang tidak sejalan dengan ide keadilan sosial, keadilan politik, keadilan ekonomi, tidak sejalan dengan ide martabat bangsa yang otentik, martabat bangsa yang berdaulat, tidak otentik dengan apa yang dulu disebut generasi Pak Lafran sebagai kekuatan perjuangan untuk mempertinggi derajat rakyat. Keadilan sosial, keadilan politik, keadilan ekonomi itu bisa dipadankan dengan terminologi lama yang dirumuskan Pak Lafran dan kawan-kawan. Mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Derajat rakyat akan naik kalau sistem dan tata laksana sistem itu betul-betul mengarah pada keadilan sosial, keadilan politik, keadilan ekonomi. Kalau tidak, maka yang tinggi derajatnya hanya sebagian rakyat. Yang naik derajatnya, yang naik martabatnya, yang bisa menikmati cita-cita kemerdekaan hanya sebagian rakyat. Dan itu terkonfirmasi oleh realitas keindonesiaan kita saat ini untuk sebagian hal. Untuk sebagian hal. Contoh. Ada data menyebutkan 50 orang terkaya di Indonesia itu menguasai aset setara dengan 50 juta rakyat Indonesia. Bayangkan, ada 50 orang terkaya
asetnya setara dengan 50 juta rakyat Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa itu keadaan yang makin buruk, tidak. Kalau data-data resmi, mari kita husnudon dengan data-data resmi misalnya, ada perbaikan distribusi keadilan ekonomi, ada perbaikan distribusi keadilan sosial karena ada program-program sosial, tanda petik, yang membela rakyat yang paling miskin. Data-data resmi menyebutkan jumlah orang miskin bertambah sedikit, jumlah yang nganggur, yang tidak bekerja juga makin sedikit. Tetapi perkembangan yang positif itu tidak bisa atau belum bisa menutup atau mengoreksi realitas besar bahwa ada ketimpangan struktural. Ketimpangan struktural itulah sesungguhnya titik yang harus dikoreksi dari gerakan-gerakan transformatif yang dirintis, diperjuangkan oleh siapapun, termasuk aktivis-aktivis mahasiswa. Itulah fungsi kepemimpinan. Adik-adik sekalian, selama LK2 ini pasti salah satu nilai yang ditanamkan adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Bukan saja karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, bukan hanya itu. Tetapi para aktivis mahasiswa adalah kelompok kecil yang terpanggil untuk tidak saja memikirkan dirinya sendiri. Para aktivis adalah kelompok kecil yang terpanggil yang mengkonstruksi konsep kebahagiaannya tidak berhenti pada kebahagiaan pribadi, tetapi masuk pada kebahagiaan orang banyak, kemaslahatan publik. Dan karena itu para aktivis rela berbagi waktu, kesempatan, energinya untuk memikirkan urusan-urusan orang banyak. Urusan orang banyak itu bisa dikembalikan pada terminologi keadilan sosial, keadilan politik, keadilan ekonomi. Nah, bekal kepemimpinan itulah yang sebagian diinjeksi lewat LK2 ini sebagai tahap dari sekolah resmi, sekolah formal himpunan. Saya mau bilang, adik-adik sekalian, kalau Anda berhenti merasa lulus cukup pada sekolah formal, sekolah resmi di HMI, maka Anda akan gagal menjadi pemimpin masa depan. Ada lapangan latihan kepemimpinan, training leadership yang jauh lebih luas dari sekolah formal seperti LK1, LK2, LK3 yang akan memaksa Anda semua untuk latihan terbang. Latihan terbang itu Anda akan punya brevet jam terbang. LK2 Anda punya apa tadi? Sertifikat. Tapi jam terbang itu tidak ada satu lembaga pun yang menerbitkan sertifikatnya.
Tetapi jam terbang hanya bisa didapatkan oleh anak-anak muda aktivis yang berani latihan terbang. Karena brevet jam terbang itu Anda tidak bisa beli di mall, tidak bisa dibeli di warung tradisional, tidak bisa dibeli di mat-mat, itu apa namanya, Singaraja Mat misalnya, atau Ridwan Mat gitu ya, Didit Mat. Tidak bisa, tidak menyediakan itu. Nah, karena itu maka adik-adik sekalian, aktivis HMI dan aktivis apapun perlu memupuk keberanian dan kesediaan untuk belajar mentraining dirinya di lapangan yang lebih luas tadi itu, dan itu kemudian membuat Anda semua punya jam terbang. Dan itu khusus yang berani. Khusus yang berani-berani saja. Tapi 39 yang lulus tadi itu, menurut saya jidatnya sudah ditulis semua, berani-berani semua. Ya, kalau tidak berani nggak mungkin lulus. Kalau ada yang tidak berani, kemudian lulus, berarti masternya nggak bener nih. Nah, tadi saya lihat 5 masternya itu bener semua itu, kelihatan itu. Dua, yang ketiga, adik-adik sekalian, kalau kita refleksi sejarah secara sederhana, kontribusi HMI untuk hadir sebagai kekuatan transformatif untuk cita-cita mempertinggi derajat rakyat tadi itu sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Makin maju, sudah di depan dan makin maju, atau belum di depan, dan untuk maju kemudian ada tantangan-tantangan, atau bagaimana? Tentu kita mesti menyadari bahwa HMI itu hanya satu onderdil nasional dari umat dan bangsa kita. Hanya salah satu dari onderdil. Tetapi harus diyakini onderdil yang penting. Jangan tidak percaya diri, onderdil biasa-biasa saja. Onderdil yang bahkan bisa digantikan dengan beli onderdil itu di pasar loak. Bukan. Harus diyakini bahwa onderdil HMI ini tidak tergantikan. Kalau tidak tergantikan, maka ia harus ada terus, harus hadir terus, harus berada di pusaran dinamika kehidupan umat dan bangsa. Kalau tidak, arah bangsa ini kemudian arahnya maupun kecepatan transformasinya akan terganggu. Itu mesti diyakini begitu. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka ada panggilan, ada jiwa, ada suksma, ada militansi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita dengan cara yang sederhana. Ada perdebatan klasik, sangat klasik, lebih kuat mana? Ide, gagasan, atau materi? Itu perdebatan filsafat salah satu yang paling klasik.
Lebih kuat mana? Ide, gagasan, pikiran, atau materi? Lebih berpengaruh mana? Ide kita, gagasan kita, pikiran kita, atau materi kita, kuasa ekonomi kita? Mau contoh sederhana, caleg yang kaya pikiran menang atau tidak dengan caleg yang kaya amplop? Nah, KPU tahu ini datanya. Realitas ad hoc sekarang ini, sekurang-kurangnya kalau melihat pemilu kemarin, tumpukan amplop itu lebih berkuasa ketimbang deretan pikiran, deretan gagasan, deretan program. Apakah realitas ini kemudian bisa kita simpulkan bahwa materi, kekuatan ekonomi jauh lebih penting dari ide, gagasan, pikiran, ideologi, sistem cita-cita, bahkan lebih tinggi lagi agama? Tentu bukan seperti itu. Mau contoh lain yang agak jauh dari sini. Tapi ini populer karena ada presiden gila dari pamannya Sam. Ada negara yang puluhan tahun dikurung oleh embargo, kekuatan ekonominya kalah dengan musuhnya dan koalisinya itu, tetapi ternyata sampai sekarang tidak berhasil dikalahkan. Kalau dibandingkan dengan tadi itu, padankan dengan amplop dan pikiran, gagasan. Kalau ini caleg ini, misalnya calegnya ini Raden lah misalnya. Ini kuat gagasan, kuat pikiran, kuat program yang berasal dari ideologi. Ideologi yang diturunkan dari teologinya. Ternyata dia tidak bisa dikalahkan oleh serangan amplop yang bertubi-tubi. Ini kisah tentang apa? Ini kisah tentang kekuatan pikiran, kekuatan gagasan yang bersumber dari ideologi. Tapi ideologinya itu menggantung pada kekuatan teologinya, kepercayaannya yang kuat tentang kehadiran Tuhan. Dua cerita kecil ini, meskipun beda level konteks, sebetulnya mengingatkan kepada kita, khususnya adik-adik aktivis, bahwa sampai kapanpun sesungguhnya kekuatan ide, pikiran, gagasan itu tetap penting kalau
ide, gagasan, pikiran itu betul-betul diperjuangkan sebagai sebuah keyakinan, dan itu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Apakah mudah? Tidak mudah. Tidak mudah, karena kontestasinya bertemu dengan kekuatan-kekuatan lain, terutama yang berporos pada pengaruh atau kuasa materi. Kalau itu pengertiannya, maka sederhananya keunggulan-keunggulan klasik HMI itu mesti dipertahankan. Apa keunggulan klasik itu? Keunggulan klasik itu berangkat dari posisi HMI yang mandiri, yang independen. Itu mahkotanya HMI. Yang kedua, karena kemandirian itu kemudian bertemu dengan intelektualitas. Tradisi intelektualisme yang dibangun itu kemudian memperkuat pondasi independensi dan cara berpikir yang mandiri, cara berpikir bertindak yang mandiri, sehingga HMI mempunyai nilai yang khusus, yang khas, punya nilai pembeda. Kalau dalam marketing itu artinya ada faktor diferensiasi, dan diferensiasi itu berujung pada keunggulan. Lalu independensi yang ditopang oleh intelektualitas itu melahirkan kritisisme. Kritisisme yang tidak nabrak-nabrak, tetapi kritisisme yang berbasis pada ilmu, pengetahuan, kajian, riset, dan pikiran-pikiran yang teruji. Sehingga kalau sikap kritis muncul, itu bukan oposisionalisme, tetapi adalah energi korektif untuk perbaikan, dan kritisisme itu kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai kekuatan alternatif. Bangsa manapun dalam pertumbuhannya memerlukan pikiran, gagasan, dan kekuatan alternatif. Kalau tidak ada alternatif, semuanya monolitik, maka tidak mungkin ada transformasi yang produktif, yang senantiasa naik kelas. Tidak mungkin. Kalau tidak ada alternatif-alternatif itu, yang terjadi boleh jadi malah mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu yang harusnya sudah ditinggalkan, tapi kemudian atas nama kepraktisan, atas nama cara yang paling simpel, tidak ruwet, tidak ribet, tidak perlu ada perdebatan, kemudian ya sudah, pilih yang paling praktis saja. Dan kalau proses ini tumbuh terus, adik-adik sekalian, tadi saya menyebut ada bonding social capital, ini adalah modal solidaritas internal dari Anda semua yang bertahun-tahun berproses dalam perkaderan HMI, yang itu kemudian membangun rasa dan jiwa kebersamaan. Teman-teman di luar kadang-kadang menyebutnya sebagai HMI connection.
itu bukan hal yang negatif. Karena organisasi yang tumbuh dengan sehat dalam interaksi perkaderannya pasti melahirkan connection. Itu solidaritas internal, itu jiwa korsa. Tetapi jiwa korsa HMI itu jiwa korsa yang tidak sempit, tidak boleh sempit. Jiwa korsa yang terbuka, karena selain bonding social capital harus juga punya kemampuan bridging social capital, harus mampu membangun jembatan-jembatan komunikasi, interaksi keluar ke eksternal. Mengapa? Karena kesadaran kemajemukan, karena tradisi pluralitas, karena kesadaran kemajemukan umat dan bangsa kita, sehingga HMI harus punya kemampuan bergaul, punya kemampuan berkolaborasi, punya kemampuan bekerja sama, ta'awun, bagi kebaikan umat, bagi kebaikan bangsa. Tidak ada musuh. HMI itu tidak ada musuh. HMI itu tidak punya musuh. Dalam interaksi sosial namanya lawan bertanding. Lawan bertanding itu partner bertumbuh. Ya kadang-kadang gesekannya agak keras, tetapi gesekan keras bagi orang-orang yang berpikir sehat dan terbuka itu bukan alasan permusuhan, apalagi permusuhan abadi. Hanya yang katrok saja yang kemudian melahirkan permusuhan, apalagi abadi. Nah itu alirannya katroisme namanya. Nah, HMI tidak boleh terjebak pada katroisme begitu. Karena itu bukan jiwa dan spirit HMI. Karena fungsi transformasi yang berbasis pada kekuatan kepemimpinan tadi itu harus bisa dikolaborasikan dengan seluruh potensi kekuatan bangsa kita yang majemuk. Ya, contohnya Singaraja ini majemuk. Singaraja ini terbiasa dengan kemajemukan, dengan tradisi pluralisme. Karena itu, bagi adik-adik sekalian harus dihirup itu, semangatnya itu, spiritnya itu. Dan yang seperti ini juga bukan hanya di Singaraja, di mana-mana tradisi yang baik seperti ini. Nah, kalau hal-hal itu bisa dilakukan, adik-adik sekalian, maka apa yang tadi disebut sebagai peran HMI itu akan tanda petik hadir secara abadi, berkelanjutan, berkesinambungan, seperti spirit kaderisasi. Kaderisasi itu kisah tentang kesinambungan. Kalau tidak ada kesinambungan, itu bukan kaderisasi. Kaderisasi itu. Kaderisasi itu semangatnya kesinambungan, agar ada pelanjut-pelanjut yang makin baik, dan makin produktif. Generasi sekarang itu punya fasilitas yang jauh lebih hebat dengan generasi-generasi HMI masa lalu. Generasi aktivis sekarang punya fasilitas yang hebat dibandingkan yang lalu. Nah, fasilitas hebat itu yang mesti didayagunakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, dengan berani, termasuk berani capek. Ada senior yang menduga, aktivis-aktivis HMI sekarang
itu kurang berani capek. Ada yang menduga. Nah, Anda semua bertugas untuk membuat dugaan itu berhenti pada dugaan. Adik-adik semua itu harus memastikan dugaan itu berhenti sekedar dugaan, tidak sampai pada level terbukti. Dan saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Anda generasi yang punya potensi jauh lebih baik ketimbang generasi-generasi yang terdahulu. Tapi meskipun itu bahasa yang ringan, sederhana, tolong dipertimbangkan itu. Dugaan tadi itu. Kurang berani capek. Karena pengertiannya bisa sangat luas. Nah, yang pulang dari Singaraja pasti bukan hanya berani capek, tetapi berani menantang kecapean dalam bentuk apapun. Adik-adik sekalian, tidak boleh saya lanjutkan ini. Karena kalau saya lanjutkan seperti pembukaan LK3 ini nanti kan. Ini kan sudah penutupan LK2. Saya dipelototin sama Didit. Jangan dilanjutkan Bang, kira-kira begitu maknanya. Karena itu saya ingin mengungkapkan kegembiraan saya dengan undangan bagi adik-adik sekalian untuk melanjutkan tugas dan kiprah sebagai aktivis itu secara sungguh-sungguh, otentik, agar, kembali lagi, agar generasi Anda tidak terdesak, aktivis generasi Anda tidak terdesak oleh aktivis-aktivis buatan. Kalau yang asli betul-betul terdesak oleh yang buatan, berarti yang asli itu pangkatnya lebih rendah dari yang buatan. Harus Anda buktikan dalam sejarah kehidupan aktivis di Indonesia hari ini dan ke depan bahwa aktivis yang asli, yang otentik, yang betul-betul lahir dari proses kaderisasi panjang organisasi-organisasi kemahasiswaan itu tidak pernah kalah dengan yang palsu-palsu dan yang buatan-buatan. Sertifikatnya asli kan? Oh ya, hati-hati nanti ada yang verifikasi asli atau tidak itu. Mesti mempertegak keaslian sebagai aktivis. Dan disitulah bukan saja masa depan HMI, tetapi disitulah masa depan Anda, masa depan generasi Anda. Anda harus punya semangat sebagai raja-raja, karena ini di Singaraja. Raja-raja tampil sebagai singa aktivis yang hebat. Jangan raja singa, singa raja. Itu tantangan Anda.
Dan siapa yang berani menerima tantangan, disitulah Anda akan menemukan masa depan. Yakin usaha sampai. Sekali lagi, selamat adik-adik sekalian, selamat HMI cabang Singaraja. Berduetlah terus dengan HMI cabang Denpasar. Mudah-mudahan segera punya adik. Benar, ini harapan benar. Karena kiprah dan terus tumbuhnya HMI di Bali ini akan turut mewarnai bukan saja perjalanan Bali, tetapi juga perjalanan Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga ikut Pak Ridwan. Yel-yel ya tadi ya? Nah, tapi boleh berdiri? Masih kuat kan berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. HMI Yakuza. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.